Ya, baik. Saya akan menjelaskan tentang hasil dari sinkronisasi dapodik sekolah. Di mana kita lihat hasil sinkronisasi dimaksud? Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita lihat melalui login menggunakan SSO melalui link ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Jadi semua hasil dari dapodik sekolah mengenai data PTK, data tendik itu bisa kita lihat melalui link atau web ptk.datadik.kemdikbud.go.id dengan menggunakan atau login menggunakan SSO. Nah, coba kita lihat informasi di bawah ini. Di sini ada informasi, pastikan menggunakan email yang aktif. Tidak diperkenankan menggunakan email orang lain. 3. Pengaturan ulang akun dapat melakukan manajemen dapodik. Sekarang kita akan login. Tekan atau klik. Kemudian kita tunggu. Nah, ini di sini kita login menggunakan akun atau username dan password. Dimana kita akan peroleh ini kita dapatkan dari operator dapodik sekolah. Ada istilahnya di situ akun dapodik, akun PTK dapodik. Nah, jadi biasanya akun ini bisa digunakan untuk login di link ini atau melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, kalau itu sudah dapat, maka masukkan di sini username, kemudian kita isi password. Nah, jadi inilah hasil dari login menggunakan akun tadi. Di sini ada data PTK yang terdiri dari biodata, beban ajar, tugas, pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat. Ini juga satu lagi menu aplikasi, itu untuk logout atau keluar. Nah, Bapak Ibu, di biodata ini terdiri dari data-data PTK, mulai dari identitas PTK yang bersangkutan, kemudian domisilinya, kemudian kepegawaian, data kepegawaian, kemudian penugasan dan akun. Nah, di sini juga ada beban mengajar. Jadi dari hasil isian daripada dapodik tentang beban mengajar, jadi di sini bisa kita lihat hasilnya. Apakah kita atau data kita sudah benar terisi melalui dapodik? Maka Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan melalui beban mengajar di menu ini. Jadi tidak perlu lagi repot-repot Bapak Ibu guru tanya
buka aplikasi Dapodik, apakah data kita sebagai PTK sudah valid atau belum. Jadi tinggal Bapak Ibu masuk melalui link ini, PTK datadik kemdikbud.go.id, maka masukkan user dan passwordnya, maka di sini kita bisa melihat apakah data kita sudah sesuai dengan yang real, data real yang ada, atau ada beberapa kesalahan-kesalahan. Nah, jadi artinya bahwa melalui link ini atau aplikasi ini, di sini kita bisa melihat apakah data di Dapodik sudah benar atau real atau masih belum. Jadi Bapak Ibu guru harus proaktif melakukan pengecekan data-datanya, apakah ada ketidaksesuaian dengan yang nyata yang sudah terkirim di Dapodik. Nah, kemudian di sini ada juga tugas, begitu juga dengan tugas tambahan. Ini bisa dilakukan pengecekan. Kemudian riwayat pendidikan. Jadi Bapak Ibu, riwayat pendidikan ini kita dapat juga dari hasil sinkronisasi Dapodik. Nah, satu hal yang berhubungan dengan riwayat pendidikan, khusus ini riwayat pendidikan S1 atau D4, penambahan atau pengeditan itu tidak bisa dilakukan di aplikasi Dapodik. Jadi diarahkan kita untuk melakukan pengeditan di aplikasi PTK Datadik Kemdikbud. Jadi tidak semua juga menu-menu ini di atas atau komponen yang ada di dalamnya diedit di sini, tapi khusus untuk riwayat pendidikan formal S1 atau D4. Caranya adalah kalau ada seperti ini, maka cara editnya adalah ada di bentuk pensil. Jadi kita edit seperti ini. Kemudian kalau sudah, berarti kita simpan. Kalau kita batalkan, kita batalkan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau hapus, misalnya bahwa data ini mau kita hapus, boleh. Ini dihapus, ada tanda merah, tanda close. Berarti data ini nanti tidak atau hilang di dalam aplikasi ini. Nah, kebetulan juga ada beberapa teman-teman yang minta bantu Bapak Ibu guru untuk mengedit data riwayat S1 dari kenyataan bahwa tidak bisa diedit melalui tombol ini. Bisa diedit tapi tidak bisa disimpan. Nah, caranya adalah kita close dulu atau kita hapus data yang ada di dalam. Setelah dihapus, kita tambahkan. Nah, jadi ini menu penambahan. Menu penambahan ini bisa menambahkan yang sudah kita hapus tadi, atau ada peningkatan pendidikan misalnya dari S2, S3 bisa kita tambahkan melalui ini. Jadi itu barangkali penting bagi Bapak Ibu yang melakukan perubahan data, terutama pendidikan S1. Caranya adalah tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa sebaiknya dihapus dulu data yang sudah ada di dalam, kemudian
Setelah terhapus, kemudian tambahkan riwayatnya. Jadi bisa ditambahkan jenjang, kita sesuaikan tadi, kemudian ada isian-isian di bawah. Nah, kemudian kalau misalnya kita batalkan, maka ini bisa dibatalkan, artinya bahwa riwayat dimaksud tidak perlu kita tambah atau tidak perlu kita edit. Kemudian Bapak Ibu, sertifikasi. Sertifikasi juga bisa kita lihat di sini. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, yang memiliki sertifikasi pendidik, maka hasil dari isian daripada Dapodik itu bisa dilihat di sini. Bina studi, tahun sertifikasi, energi, nomor peserta, kemudian waktu pembaruan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, tentu harus proaktif melihat ini supaya, atau jika terdapat kesalahan data, segera diperbaiki di Dapodik sekolah. Jadi nanti jangan disalahkan terus operatornya akibat daripada tidak proaktif terhadap pengecekan data-data yang kita pegang, yang sebenarnya bisa kita melihat, mencari apakah sudah ada perubahan atau benar data kita. Kemudian kepangkatan. Di sini juga muncul kepangkatan mulai dari pangkat, nomor SK. Jadi Bapak Ibu guru yang PNS, ASN tentu terlihat di sini pangkat-pangkatnya. Jadi tidak perlu lagi disuruh operator untuk melihat di Dapodik. Cukup di sini saja. Jadi ini sebenarnya bisa juga bagian dari evaluasi kita. Apakah operator sekolah sudah bekerja? Kalau sudah bekerja berarti kita bisa melihat di bagian-bagian isian ini sudah terisi dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian KGB, kemudian riwayat. Jadi ada riwayat kerja mulai dari berapa instansi yang sudah pernah kita mengajar, di sekolah mana kita pernah mengajar dan mulai tahun berapa, dari posisi mana guru GTT, guru honorer, dan PNS jika dia sudah PNS. Jadi itu Bapak Ibu, apa fungsinya bagi PTK login menggunakan akun data PTK melalui PTK data di Kemdikbud.go.id. Ini adalah fungsinya melihat secara jelas data-data hasil daripada sinkronisasi daripada Dapodik sekolah tanpa membuka atau menyuruh operator Dapodik sekolah untuk membuka Dapodik. Jadi dari hasil Dapodik setelah sinkronisasi, maka Bapak Ibu bisa melihat melalui aplikasi ini. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu menemukan bahwa ini ada data yang kurang, berbeda, maka baru kita sampaikan kepada operator untuk diperbaiki di aplikasi Dapodik sekolah. Jadi demikian penjelasan ini. Jika hal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, saya harap di like, di komen, di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya, notifikasinya, supaya saya juga termotivasi dan bisa mendapatkan informasi dari tutorial selanjutnya,
sehingga apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.